Lahir sebagai manusia adalah bentuk kelahiran yang paling sempurna. Dari para malaikat, alam cahaya, alam langit, sampai seluruh saripati alam berkumpul di dalam tubuh manusia menjadi bahan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Setelah Nabi Adam wafat, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat seorang Nabi yang bernama Syed alaihi salam. Beliau merupakan anak dari Nabi Adam. Beliau dilahirkan 5 tahun setelah Habil dibunuh oleh Qabil, tepatnya 235 tahun usai Nabi Adam diturunkan dari langit ke bumi. Saat Nabi Syed dilahirkan, Nabi Adam berusia 930 tahun. Wasiat diberikan kepadanya karena beliau memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibandingkan anak Nabi Adam yang lainnya. Arti dari nama Syed ialah anugerah Tuhan. Nabi Syed berdakwah dan menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada manusia. Dakwah yang disampaikannya juga lembut, komunikatif, dan tidak dengan cara memaksa. Meski tidak termasuk ke dalam 25 nabi yang wajib diketahui, Nabi Syed mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sekedar melakukan ritual, melainkan juga ibadah sosial seperti hal-hal yang bermanfaat bagi makhluk dan alam sekitarnya. Nabi Syed alaihissalam mendapatkan 50 lembar suhuf dari Allah agar disampaikan kepada umat manusia. Suhuf merupakan lembaran-lembaran yang berisi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Syed adalah orang pertama setelah Nabi Adam dan Hawa yang dipercaya untuk menjaga nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir setelah Allah izinkan nur Muhammad bersemayam di tubuh Siti Hawa. Menurut riwayat, Allah pertama kali menciptakan nur Nabi Muhammad sebelum dia menciptakan Adam dan Hawa, alam semesta beserta isinya. Jika bukan karena Rasulullah, Allah tidak menciptakan alam semesta ini sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi. Seandainya tidak ada engkau wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak akan menciptakan alam semesta. Segala kebaikan dan kemuliaan tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga semua malaikat pun hormat dan sujud kepada nurnya. Sampai suatu ketika Nabi Adam mendengar suara dari dalam dahinya yang terdengar seperti kicauan burung. Beliau merasa heran dan lantas berkata, "Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh agung sekali kekuasaanmu. Suara apakah ini yang telah engkau ciptakan berada dalam dahiku ya Allah?" Seketika Allah menjawab ketakjuban Nabi Adam tersebut dengan firman-Nya, "Hai Adam, ketahuilah olehmu, sesungguhnya suara tersebut adalah tasbih kekasihku, Nabi akhir zaman, yang kelak menjadi pimpinan seluruh umat manusia. Baginya senantiasa kulimpahkan sholawat dan salam sejahtera dariku." Sebelumnya, nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa terlihat bersinar di wajah Nabi Adam. Cahayanya nampak seperti matahari yang bersinar terang benderang. Maka Allah pun mengambil sumpah perjanjian kepada Nabi Adam agar senantiasa menjaga nur tersebut dengan berfirman, "Hai Adam, berjanjilah kepadaku untuk senantiasa benar-benar menjaga
nur Nabi Muhammad SAW yang telah kuletakkan dalam dirimu. Janganlah sekali-kali kamu letakkan kecuali kepada orang-orang yang suci mulia. Maka Nabi Adam menerimanya dengan senang hati. Bahkan beliau sangat bangga untuk melaksanakan tugas tersebut dengan menjaganya dan mewasiatkan amanahnya kepada anak cucunya kelak. Hingga kemudian nur ini bersemayam juga dalam diri Siti Hawa, dan tak lamalah lahirlah seorang anak laki-laki dari rahim Siti Hawa yang diberi nama Sid. Nur yang semula bersemayam di tubuh Hawa pindah ke dalam dirinya. Dengan adanya nur yang terlihat di wajah Nabi Sid, maka Nabi Adam selalu memperhatikan dan menjaganya. Ini dilakukan demi memuliakan dan mengagungkan nur Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam diri Nabi Sid. Nabi Sid tumbuh sebagai pribadi yang memiliki akhlak mulia. Beliau bahkan diutus menjadi nabi dengan membawa ajaran yang Allah berikan kepadanya, hingga Allah mengirimkan sosok bidadari yang cantik dan rupawan kepadanya. Sid pun memilih bertempat tinggal di Mekah agar bisa melakukan ritual haji dan umroh di sana. Dia membangun kembali Ka'bah dengan lumpur kental dan tumpukan bebatuan. Ketika jatuh sakit dan menjelang ajalnya, Sid menetapkan putranya Anus sebagai pelaksana wasiatnya. Sid meninggal pada usia 912 tahun dan dikuburkan di samping makam orang tuanya di dalam gua Gunung Abu Kubais.